Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siswa kelas 8A rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatannya hari ini masih kita bisa terima dan rasakan, sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita. Insya Allah pada pembelajaran tafsir pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Diambil dari tafsir surat Al-Mu'minun ayat 51 sampai 61. Berarti kurang lebih ada 12 ayat ini. Maaf, 11 ayat ya. Baik, silahkan kami ingatkan untuk para siswa membuka buku paketnya ya untuk dalam menyimak pembelajaran. Insya Allah dengan seperti itu nanti para siswa akan diberikan kemudahan dalam memahami materi yang disampaikan oleh Ustadz. Begitu, silahkan dipersiapkan bukunya ya. Untuk ayatnya ini nanti bisa langsung dibaca ya. Nanti kita sampaikan saja langsung tentang tafsirnya. Sebelum itu, yang seperti yang ada di buku bisa kita lihat dulu. Diawali dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, bertanya ya tentang penjelasan orang-orang yang dalam ibadah, orang-orang yang sudah beribadah tapi hatinya takut. Itu kenapa? Orang ibadah kok hatinya takut itu ya. Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah huwallazi yusriku wa yazni wa yashrabul khamra wa huwa yakhafullahu azza wa jalla. Nah, ini bertanya ya Aisyah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dan orang-orang yang melakukan sesuatu kemudian hati mereka dipenuhi dengan ketakutan, apakah mereka itu adalah orang yang suka mencuri, orang yang berzina, dan orang yang meminum minuman keras, lalu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi apa orang-orang yang takut setelah beribadah itu mereka orang-orang yang suka mencuri, berzina, atau minum minuman keras? Maka Rasulullah pun menjawab, La ya binta Abi Bakrin, bukan seperti itu wahai anaknya Abu Bakar, atau ya binta Shadiq, atau bukan seperti itu wahai anaknya As-Siddiq, lakinnahu alladhi yusalli, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sholat, wa yasumu, dan mereka juga berpuasa, wa yatasaddaqu, dan mereka juga bersedekah, wa huwa yakhafu azza wa jalla, tapi mereka takut kepada Allah, jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka bukan para ahli maksiat, tapi mereka ahlul ibadah. Dan mereka setelah beribadah takutnya jangan-jangan nanti amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sebagai pembuka di materi ini. Untuk ayatnya langsung kita baca saja ya di tafsirnya. Seperti biasa, di sini ada beberapa kosakata ya. Yang pertama adalah ummatukum, yaitu agama kalian. Selanjutnya zuburon, kelompok-kelompok dan golongan-golongan. Selanjutnya Ghomrotihim artinya kesesatan dan kebodohan mereka. Itu ya 3 kosakata sebagaimana yang ada di buku. Selanjutnya kita masuk pada tafsir dan faidah dari ayat-ayat di surat Al-Mu'minun ayat 51 sampai 61. Kita bahas secara cepat saja ya biar nanti videonya tidak terlalu panjang. Baik, kita mulai. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan
inni bima ta'maluna alim. Dari ayat ini tafsirnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya dan para rasul yang lain juga ya, yaitu untuk makan dari rezeki yang baik dan halal dan kerjakanlah amal soleh. Ya, sama dengan kita juga diperintahkan makan dari rezeki yang halal, kita juga diperintahkan beramal soleh. Jadi sama, nggak ada bedanya. Kalau terus jadi rasul terus nggak beribadah, ya tidak, tetap beribadah. Kalau sudah jadi rasul, jadi nabi, makannya seenaknya, ya tidak. Mereka, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka semuanya juga diberikan syariat ini, yaitu untuk makan yang baik-baik dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi itu merupakan kesalahan ketika ada orang yang soleh sudah tidak perlu sholat, orang yang soleh tidak perlu ibadah. Itu salah, itu paham sesat ya. Sampai setinggi apapun keimanan seseorang, wajib dan harus terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Selanjutnya, inni bima ta'maluna alim. Sungguh aku Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dari apa-apa yang kalian kerjakan. Ya. Jadi ketika Allah perintah apa saja, itu Allah tahu. Siapakah yang mau mengerjakan, siapa juga yang tidak mau mengerjakan. Selanjutnya, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya agama kalian para nabi ya adalah satu, yaitu Islam. Jadi semua ajaran, semua yang dibawa oleh nabi itu sama, yaitu agama Islam. Ya. Wa ana rabbukum fattakun. Dan aku adalah Rabb atau Tuhan kalian, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu kepadaku. Maksud Allah yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi dari segala apa yang Allah larang. Itu adalah hakikat takwa. Dari dua ayat ini ada faidah. Yang pertama, memakan makanan yang halal membantu seseorang dalam mengerjakan amal soleh. Ya, jadi seandainya orang itu memakan harta yang haram, maka dia akan menjadi orang yang malas dalam beribadah, karena itu berpengaruh. Maka hendaknya kita berusaha dan harus memakan rezeki dari jalan yang benar dan halal, yang baik. Jangan memakan makanan yang haram, karena itu dampaknya sangat luar biasa baik di dunia kita maupun di akhirat kita. Dan akibat dari yang haram ya tadi ada kejelekan, diantaranya adalah tertolak. Dia sudah malas ibadah, ketika ibadah tertolak karena dia memakan dari makanan yang haram. Salah satu dari sebab ditolaknya doa adalah mengkonsumsi makanan yang haram. Baik, selanjutnya faedah yang kedua, agama para nabi dan keyakinan mereka itu satu, ya, tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah pada syariatnya saja. Baik. Selanjutnya kita masuk di surat Al-Mu'minun ayat 53 dan 54. Oke. Fataqatta'u amrahum bainahum zuburan kullu hisbim bima ladaihim farihun. Kemudian mereka para pengikut Rasul ya, menjadikan agama mereka terpecah-pecah menjadi beberapa golongan. Nah, sebenarnya ajaran dari para rasul itu sama satu, yaitu menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi pengikutnya yang menjadikan pemahaman itu berbeda-beda, menjadikan agama itu terpecah-pecah menjadi beberapa golongan. Dan pada tiap-tiap golongan bangga dengan keadaan golongannya. Bangga. Ya, seperti itu. Selanjutnya
Wadarhum fi ghamratihim hatta hin. Maka tinggalkan mereka wahai Rasul dalam kesesatan dan kebodohan mereka. Jadi mereka ketika sudah mendapatkan menentukan golongannya masing-masing, mereka meremehkan golongan yang lain. Mereka menganggap kecil golongan yang lain, merasa golongannya sudah paling benar, padahal mereka belum tentu mereka itu berdasar dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mereka merasa paling benar. Itu ya. Padahal mereka dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui dalam atau terhadap kebenaran, sampai turun azab kepada mereka, hingga Allah memberikan azab kepada mereka dalam kesesatannya dan kebodohannya. Selanjutnya ayat 55 sampai 56. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin. Apakah mereka orang-orang musyrik menyangka bahwa apa yang kami berikan kepada mereka berupa harta dan anak di dunia merupakan kebaikan yang disegerakan? Jadi sebagian kita lihat ya, ada orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak mau Islam, tidak mau menerima Islam. Ada orang-orang yang kaya, harta yang melimpah, anak-anaknya banyak, dan sebagian mereka menganggap, loh, aku tidak mau beriman, tidak mau menyembah saja, hartaku sudah banyak. Berarti keadaanku ini sudah benar karena Allah memberikan harta yang banyak, keturunan yang baik dan banyak. Tidak. Bukan itu patokan kebenaran seseorang. Ya. Jangan-jangan itu adalah istidrat. Ya, yang Allah berikan kebaikan padahal mereka dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mereka diberikan kepada Allah apa gara-gara itu mereka dalam keadaan baik atau benar yang mereka berhak mendapatkannya. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-56. Nusari'u lahum fil khairat. Kami segerakan kebaikan untuk mereka sebagai fitnah. Nah, ini dan istidrat bagi mereka. Bala yash'urun, tetapi mereka tidak merasakan hal tersebut. Sebenarnya mereka itu dimanja oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, mereka semakin lupa dengan akhirat. Tapi mereka menyangka, oh ini Allah mencintai saya, Allah memberikan saya harta yang banyak, memberikan keturunan yang banyak, berarti Allah tuh cinta sama saya. Padahal tidak. Mereka semakin lalai dengan hari akhirat, semakin lalai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah dari beberapa ayat ini yaitu yang pertama, peringatan dari perpecahan dalam agama dan bergabung di atas dasar yang bukan dari Islam. Ya, seseorang yang ingin bersatu dalam ukhuwah Islamiyahnya harus berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis sesuai pemahaman para sahabat. Kalau sesuai pemahaman sendiri-sendiri tidak bisa suatu golongan itu akan bersatu. Ya, karena golongan itu bersatu karena berdasar dengan tauhid dan mengembalikan semua perkara perbedaan kepada Al-Quran dan Al-Hadis sesuai pemahaman para salafus saleh. Selanjutnya, Allah menurunkan azab secara tiba-tiba kepada orang-orang yang menentang kebenaran dan menyelisihi para rasul sebagai balasan atas perbuatan buruk mereka. Jadi Allah itu mengazab secara tiba-tiba dalam keadaan mereka lalai, mereka kaya, mereka semua kebutuhannya tercukupi, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah, kemudian mereka diazab. Gambarannya mereka itu disanjung-sanjung, diunggulkan, seolah-olah semua yang mereka minta dipenuhi, tapi tiba-tiba mereka dijatuhkan di tempat yang paling dalam. Nah, itu ya. Berikutnya, fitnah terbesar adalah istidrat, yaitu Allah memberi hamba berbagai kenikmatan sedangkan dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengazabnya secara tiba-tiba. Ini adalah bahaya. Maka hendaknya kita tidak menjadikan patokan keberhasilan dunia, kekayaan seseorang, banyaknya keturunan
sebagai kemuliaan seseorang, tidak. Karena kemuliaan adalah karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Selanjutnya kita ke tafsir yang ke-57 dan 59. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Sesungguhnya orang-orang yang takut dengan apa yang Allah Ta'ala menakut-nakuti mereka. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, yakni mereka yang membenarkan terhadap ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Orang-orang yang takut adalah orang-orang yang dia itu membenarkan terhadap ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti ada ancaman, akan ada hukuman, akan ada kemarahan Allah. Mereka benar-benar takut. Sehingga mereka benar-benar berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah karena takut dengan Allah. Ya, dan orang yang seperti itu adalah orang yang berilmu karena dia mengetahui kemarahan Allah karena hal ini, Allah akan menghukum seseorang karena hal ini, dan Allah mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi tidak ada tempat yang aman, tidak ada yang tempat yang terbebas dari pengawasan Allah. Selanjutnya walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Jadi mereka benar-benar menauhidkan Allah di dalam ibadahnya. Tidak ada sedikit pun dari noda-noda kesyirikan. Selanjutnya kita masuk di ayat-ayat yang terakhir, yaitu ayat 60 dan 61 dalam bahasan kita hari ini. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam amal kebaikan dan hati mereka ketakutan kalau amal mereka tidak diterima. Nah, ini yang tadi ya, yang di hadis pembuka tadi, bahwasanya mereka itu sungguh-sungguh dalam beramal kebaikan. Setelah mereka sungguh-sungguh, dalam hati mereka ada ketakutan. Apa yang menyebabkan ketakutan itu? Jangan-jangan nanti yang telah aku kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyelamatkan mereka dari azab Rabb mereka ketika kembali kepadanya untuk dihisab. Jadi ketakutannya adalah khawatir, jangan-jangan tidak diterima amalku, dan jangan-jangan dengan amal itu malah disiksa. Nah, ini berhati-hati ya kita ya, dalam beramal jangan sampai kita berbangga dengan amal kita. Kita senang kita bisa beramal soleh, silahkan, tapi kita jangan pernah bangga, karena belum tentu amal kita diterima. Belum tentu amal yang kita kerjakan akan menyelamatkan kita dari azab Allah. Bisa jadi amal itu malah menghadirkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita beramal tidak memperhatikan syarat-syarat diterimanya amal. Ayat yang terakhir pada bahasan kita, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Kebiasaan mereka adalah bersegera dalam amal kebaikan. Nah, kita mencoba saja ya, dalam setiap kebaikan ayo segera dikerjakan. Dan mereka adalah orang-orang yang lebih dulu mendapatkan kebaikan, karena mereka adalah generasi ini ya, orang-orang yang selalu cepat dalam melakukan kebaikan. Selanjutnya faedah dari beberapa ayat terakhir, yaitu takut kepada Allah dan khawatir dari azabnya merupakan sifat yang paling mulia dari seorang yang bertakwa, dan merupakan perkara terbesar yang membantu untuk bersegera melakukan amal kebaikan. Jadi orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemarahan Allah, murka Allah, azab Allah, itu mereka aplikasikan dengan amal perbuatannya. Misalnya tidak segera mengerjakan sholat, termasuk orang yang lalai, akan ada ancaman, kalau begitu aku sholatnya harus segera aku kerjakan di awal waktu selama tidak ada halangan-halangan yang mendesak. Seperti itu ya, itu contoh saja ya. Ataupun di hal-hal yang lainnya. Semua amalan yang dilakukan oleh setiap mukmin hendaknya disertai dengan rasa takut untuk ditolak dan tidak diterima amalannya. Lain tadi, jangan pernah merasa bangga dengan amalan yang sudah dikerjakan. Bisa jadi amalan itu tidak
diterima. Maka hendaknya seorang mukmin harus ada rasa khawatir dalam beramal, takut amalannya itu tidak diterima, sehingga menjadikan dia bersungguh-sungguh dalam beramal, tidak main-main dalam beramal. Kemudian bersegera dalam kebaikan merupakan jalan orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian ya para siswa pembelajaran kita hari ini. Wah, ini kayaknya juga sedikit panjang lagi ya, tapi tidak masalah, insya Allah sudah kita usahakan untuk lebih simpel sehingga lebih singkat pada pembelajarannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembelajaran yang berikutnya. Demikian, jangan lupa nanti ada beberapa latihan atau soal nanti bisa dikerjakan ya. Ikhlaslah dalam belajar. Semoga Allah memberikan kepada kalian ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.